Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala hukukul mayyiti, hak-hak mayit. Malam ini kita melanjutkan dari apa yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan pada saat seseorang menghadapi sakratul maut. Dan bila mana orang tersebut sudah dicabut nyawanya, maka ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang yang masih hidup. Lil mayyiti ala dhawihi wa ikhwanihi hukukun arba'ah. Mayit memiliki hak dari keluarga dan saudara-saudaranya dengan 4 hak. Ia furudun kifaiyah. 4 hak tersebut bagi orang hidup merupakan fardu kifayah. Apa saja itu? Wahyal ghuslu, yaitu memandikannya, wat takfinu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, dan menyolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya, wa hamlu janazatihi, dan membawa jenazahnya, wa tiba'u, dan mengiringinya. Li ijma'il ulama, ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama. Jadi tidak ada perbedaan terkait dengan 4 hal yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Dan ini menjadi hak bagi setiap mayit untuk dipenuhi keempat-empatnya, kecuali nanti ada beberapa yang tidak diharuskan untuk memenuhi semuanya. Yang pertama, taghsilul mayyit, memandikan mayit. Ghuslul mayyit fardu kifayah, memandikan mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada pihak yang memandikannya, maka kewajiban tersebut terhadap yang lain menjadi gugur. Nah, ini berdasarkan hadis Rasul, ketika ada seorang yang jatuh dari untanya meninggal dunia, Nabi memerintahkan ighsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu bi thawbayhi. Mandikanlah orang ini ya dengan air dan daun bidara, dan kapankanlah dia pada 2 lapis pakaiannya ya. Jadi ini menjadi landasan dalil bahwa orang yang meninggal dunia ini menjadi kewajiban bagi yang masih hidup untuk memandikan dan mengkafankannya. Wa tusannul mubadaratu li ghusl mayyit 'inda tayaqquni min mauti, dan disunnahkan untuk menyegerakan memandikan mayit ketika sudah diyakini atas kematiannya. Ya, jadi umpamanya gitu ya, ada mayit meninggal pada pagi hari, maka ini pengurusannya sudah harus disegerakan. Ya, ketika memang ada keluarga yang belum datang, nah nanti biasanya itu di masyarakat kita itu mayitnya belum ditutup, ya, jadi masih menyisakan bagian wajahnya agar nanti orang yang datang belakangan ini masih bisa melihat wajah anggota keluarganya, ya, termasuk tentunya dalam rangka takziah gitu. Jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Kadang ada mayit yang meninggalnya jam 2 gitu, itu ditunda sampai besok pagi atau besok siang. Ini sebetulnya kasihan kepada si mayit ya. Bahkan mungkin di kita tidak biasa, tapi kalau di beberapa daerah itu penguburan di waktu malam itu menjadi sesuatu yang biasa, yang umum gitu ya. Karena memang mesti disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda.
Walau dubina qoblal ghusli, seandainya mayit belum belum dimandikan tapi sudah dikubur. Jadi sudah dikuburkan sebelum dimandikan. Lazimahu nabshuhu wa yughsalu, maka wajib untuk digali, ya, digali kuburnya dan dimandikan. Ya, umpamanya ada kasus pembunuhan umpamanya, lalu si mayit itu dipendem begitu aja. Nah, ketika diketahui, nah itu kan memang belum diurus, ya, belum dimandikan, maka itu wajib untuk digali kuburnya dan dimandikan. Fa'ilam yujad illa ba'dul mayyiti yughsalu wa yusalli alaihi 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah li fi'li sahabat. Maka jika tidak didapat pada mayit kecuali sebagian anggota tubuhnya saja. Jadi ada mayat ditemukan gitu ya. Mayat ditemukan enggak sempurna gitu. Ya, ada bagian tubuhnya yang tidak ditemukan. Maka menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, mayit ini tetap dimandikan dan dikuburkan. Ya, karena berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Tapi apa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, beliau mengatakan keduanya in wujidal aktsar, kalau yang ditemukan itu jasad yang jumlahnya, ya, itu walaupun enggak lengkap tapi banyak. Ya. Jadi dengan ini kalau ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, ya, ini kalau memang jenazah itu tubuhnya ditemukan dalam jumlah yang banyak, ya, maka apa? Sholat alaihi, disolati. Wa illa, kalau yang ditemukan cuma sedikit, nggak disolati. Ya, jadi dimandikan tapi nggak disolati. Umpamanya yang ketemu cuma kepala dan tangannya aja, gitu ya. Ada mayat ditemukan hanya kepala dan mayatnya saja. Nah, ini menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah cukup dimandikan, tidak disolati. Gitu. Tapi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, walaupun jumlah yang ditemukan itu enggak sempurna, bahkan mungkin enggak banyak, lebih banyak yang hilang, gitu. Umpamanya dimakan oleh binatang, gitu ya. Yang tersisa hanya sedikit. Nah, ini bagi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu tetap dimandiin dan disolati, ya. Wa yaqumu tayammumu muqarrar ghusl mayyiti 'inda faqdil ma'i aw ta'azzara ghuslu. Tayamum itu bisa menggantikan kedudukan memandikan mayit ketika enggak ada air, ya. Umpamanya air pada musim kemarau itu luar biasa, gitu ya. Sampai-sampai enggak ditemukan air. Nah, gimana mayit ini? Maka mayit tersebut cukup ditayamumkan, gitu. Atau memang si mayit enggak mungkin dimandiin. Umpamanya kena musibah kebakar, gitu ya, kena musibah terbakar. Ini kalau dimandikan khawatir kulitnya nanti lepas, gitu ya. Maka dalam kondisi semacam ini, ya, itu mayit cukup ditayamumkan, gitu. Ya, cukup ditayamumkan. Tapi kalau memang nggak ada uzur, ya ini wajib untuk disiram air. Atau kalau tidak dikhawatirkan kulitnya menjadi lepas, ya, masih tetap dituntut itu untuk menyiramkan air ke mayit tadi, ya. Nah, ini kan sering kita dapat tuh dalam peristiwa kebakaran, gitu. Ada orang yang meninggal terbakar, gitu ya, kemudian tidak mungkin untuk dimandikan. Ya, ini udah cukup ditayamumin aja, ya. Cukup gimana tayamumnya? Ya kayak tayamum biasa. Jadi wajahnya dan kedua tangannya,
udah itu aja ya. Selebihnya ya sudah ditinggalnya, arti nggak diapa-apakan gitu ya, nggak dibasuh sama sekali. Sifatul ghasil ya, sifat orang yang mandikan. Man huwal aula bil ghusli ya, siapa yang lebih utama untuk memandikan mayit. Nah di sini para ulama mengatakan ya ghasilur rajulu ar-rajula, mayit laki-laki itu dimandikan oleh orang laki. Wa tughsalul mar'atu aw tagsilul mar'atu al-mar'ata, dan perempuan memandikan mayit perempuan ya. Fakulum min huma aula bijinsi ittifaqan, maka masing-masing dari kedua tadi, laki dan perempuan, itu lebih utama memandikan yang sejenisnya. Jadi kalau laki mandiin laki, kalau perempuan mandiin perempuan. Nah sekarang ada kasus hatta law hadar maitu ya, hatta law hadar maita ar-rajulu kafirun wa muslimatun ajnabiyatun ghasalahul kafiru indal jumhur. Seandainya ya ada mayit yang kemudian di tengah mayit tersebut hanya ada laki-laki yang kafir dan perempuan yang muslim, tapi dia ajnabiyah ya, bukan mahramnya. Jadi ada mayit laki-laki, di situ cuma ada orang kafir ya, orang non muslim, dan ada satu orang muslimah tapi ajnabiyah. Nah ini menurut jumhur ulama yang berhak untuk memandikan adalah orang kafir. Itu orang kafir. Jadi perempuan muslimah karena dia bukan mahram dari mayit, maka dia itu nggak berhak ya. Lebih dipilih orang kafir yang memandikan mayit muslim tadi. Wal mar'atul ajnabiyatu aula bil ghusli minaz zawji khurujan minal khilafi. Perempuan yang bukan mahram ya, perempuan lain ya, bukan keluarga, nggak ada kekerabatan. Jadi perempuan yang tidak ada kaitan kekerabatan itu lebih utama memandikan perempuan daripada suami yang mandiin ya. Jadi ada perempuan meninggal, di situ ada suaminya ya. Kemudian perempuan yang sekerabat dari mayit itu nggak ada. Maka kalau ada perempuan yang tidak sekerabat dengan mayit, itu lebih utama daripada suami yang memandikannya. Kenapa? Karena ingin apa? Ingin menghindari khilafiyah. Karena memang ada perbedaan. Apakah suami boleh memandikan istri, ya, atau bolehkah istri memandikan suami? Ya. Nah ini kalau kita mungkin karena udah ada petugas yang memandikan gitu ya, tapi kan tidak mustahil satu saat kita sulit mendapatkan orang yang memandikan mayit. Ini kan jarang-jarang Pak dan Ibu ya, dimana orang punya kemampuan memandikan mayit ya, tapi dia merasa mungkin gak biasa, jadi kalau diminta gak mau itu ya. Dalam kondisi semacam ini kan mayit tetap dimandikan ya. Nah bagaimana nih, apakah suami boleh memandikan istrinya, dan bolehkah istri memandikan suaminya? Nah di sini ada beda pendapat. Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan la yajuzu lirrajuli ghuslu zaujatihi ya, tidak boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya. Ini pendapat ulama Hanafiyah gitu. Jadi suami nggak boleh memandikan jasad istrinya ya. Termasuk nggak boleh menyentuhnya. Apa alasan ulama Hanafiyah? Linkitoin nikah, karena pernikahan itu terputus, sudah lagi bukan suami istri
ya, karena meninggal dunia, bagi mereka itu merupakan putusnya tali pernikahan. Karena putusnya tali pernikahan, maka suami tidak boleh memandikan istrinya dan juga tidak boleh menyentuh istrinya, ya. Wa yajuzu lahun nazru ilaiha bil asahi. Menurut pendapat yang paling sahih dalam ulama Hanafi, itu boleh suami memandang si mayit istrinya. Kenapa? Li'anna nazra akhaffu minal masi. Karena memandang itu lebih ringan daripada menyentuh, ya. Gitu. Tapi apa? Mereka mengatakan wa yajuzu lil mar'ati an taghsula zawjaha. Tapi istri boleh memandikan suaminya, ya. Ini pendapatnya kalangan ulama Hanafiyah, ya. Wa qala jumhur, sedangkan mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah, yajuzu likullim minaz zawjaini ghuslul akhar ba'dal mauti. Dibolehkan setiap pasangan suami istri memandikan satu sama lain setelah kematiannya, ya. Nah itu tapi apa? Wa yalifani khirqatan aliyat, ya, tapi memakai apa? Sarung tangan, gitu ya, pakai sarung tangan. Jadi kalau suami memandikan mayat istrinya atau istri memandikan mayat suaminya, ini menurut mayoritas ulama itu boleh dengan catatan dengan mengenakan sarung tangan sehingga tidak menyentuh, ya, kulit dari si mayit tadi, ya. Nah itu seperti itu tuh, ya. Mungkin di kita termasuk nggak biasa, ya. Artinya jarang terjadi itu, ya, suami atau istri memandikan masing-masing ketika yang mana belum meninggal. Pendapat ini bersandar kepada hadis Aisyah, ya. Beliau mengatakan Rasul pernah itu, ya, mengatakan kepada Siti Aisyah untuk kalau nanti Siti Aisyah meninggal, kata Nabi, maka aku yang akan memandikanmu dan mengkafankanmu, kemudian aku sholat jenazahmu dan menguburkanmu. Nah ini menjadi dasar bahwa suami boleh memandikan jenazah istri. Sedangkan ada satu peristiwa ketika Sayyidina Ali memandikan istrinya Fatimah, itu juga begitu, menjadi landasan hukum kebolehannya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ketika Fatimah Az-Zahra meninggal, beliau yang memandikannya. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq pernah mewasiatkan kepada istrinya Asma untuk memandikannya saat nanti beliau meninggal, ya. Nah inilah mayoritas ulama mengambil landasan hadis ini, ya, mengambil hadis ini sebagai landasan hukum tentang bolehnya suami memandikan mayat istrinya dan bolehnya istri memandikan mayat suaminya. Tapi tadi dengan catatan, ya, menggunakan sarung tangan, ya, tidak bersentuhan langsung dengan si mayit. Wa yajuzu tifaqan lirajuli wal mar'ati taghsilu sabiyyin wa sabiyatin lam yastahiya. Semua ulama sepakat bahwa laki-laki dan perempuan boleh memandikan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan yang belum menimbulkan syahwat, ya. Itu artinya tidak menimbulkan syahwat bagi yang mandiin. Nah, itu nggak ada masalah, ya. Artinya nggak ada perbedaan pendapat boleh atau tidak boleh kalau memang si mayit itu sebagai anak kecil, ya, baik anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Jadi kalau anak kecil laki-laki ada perempuan yang memandikannya, itu boleh.
ya, anak kecil perempuan ada laki-laki yang memandikannya, itu boleh selama tidak menimbulkan keinginan yang tidak baik, ya gitu. Karena ketika masih hidup pun kan boleh, ya, kita walaupun itu adalah anak orang lain gitu ya, tidak ada hubungan mahramnya, itu kan boleh untuk menyentuh lawan jenis tapi dia masih kecil, tapi tetap dengan catatan tidak menimbulkan rasa syahwat. Nah sekarang siapa yang paling utama untuk memandikan mayit laki-laki? Ya, yang paling utama memandikan mayit laki-laki adalah yang paling utama menyolatinya. Ya. Maka di sini siapa? Yang paling utama memandikan mayit laki-laki adalah ar-rijalul asobat minan nasab. Jadi orang-orang laki-laki yang memang ada kaitan nasab. Siapa yang paling utama? Fayuqaddamul ab, bapak. Jadi kalau ada anak yang meninggal, ya, anak yang meninggal, anak laki-laki, maka yang paling utama untuk memandikannya adalah urutan pertama bapak. Ya, jadi kalau umpamanya bapak punya anak gitu ya, kemudian anak itu meninggal, maka yang paling berhak ya memandikannya di urutan pertama bapaknya. Sumal jad, kemudian kakeknya. Sumal ibn, kemudian anak si mayit. Sumal ibnul ibn, kemudian cucunya. Sumal akh, kemudian saudara laki-lakinya, baik adik maupun kakaknya. Sumabnul ah, kemudian keponakannya. Sumal am, kemudian pamannya si mayit. Sumabnul am, kemudian anak laki-laki dari pamannya. Ini yang paling berhak, ya. Dan sekali lagi karena kita ini ya termasuk beda dengan ibadah yang lain, urusan mandiin mayit jarang kita ini berusaha untuk bisa. Kadang-kadang orang tidak nggak kuat gitu ya, nggak nyaman gitu. Padahal ya di situ yang paling diutamakan mandiin mayit ya bapak, kalau mayitnya laki-laki gitu ya. Nah terus pernah tuh ya ketika mertua laki-laki meninggal yang mandiin anak laki-lakinya. Jadi ditaruh di mana? Di pahanya. Jadi anak laki-laki itu ada 4 orang ya berjejer. Ini mayit bapak di sini. Ya, gitu. Karena bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada, maka yang mana utama anaknya, anak laki-lakinya. Itu lagi mandiin sampai selesai. Dan itu merupakan hal yang sangat membahagiakan mayit. Kenapa? Sampai di akhir hayatnya itu anak laki-lakinya memandikan jenazahnya. Ya, kan indah Pak. Kalau besok umpamanya nih kita punya anak laki-laki, ya, umpamanya ada 3 orang atau 2 orang bahkan, nah itu mandiin, ya. Ataupun kalau 1 orang dibantu yang lain kita memandikan. Ya, itu bagi si mayit saya yakin ini merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan, karena boleh jadi itu bagian dari bakti anak kepada orang tua. Sampai memandikan jenazah juga anaknya. Ya. Kadang kita sedih juga Pak. Kalau memandikan mungkin iya bisa dimaklumi karena hal yang memang mungkin agak nggak biasa gitu. Tapi tidak sedikit ada anak yang tidak menyolati jenazah bapaknya. Ya. Jadi ketika jenazah bapaknya dibawa ke masjid atau musola untuk disolati, anaknya nungguin di luar itu. Yang nyolatin orang lain. Ya kan sedih banget itu begitu. Ya. Mestinya anaknya jadi imam, ya, menyolati bapaknya. Gitu. Ini anak malah nunggu di luar.
Ya, siapa yang nyolatin? Orang lain. Gitu. Nah ini kan kalau menurut saya musibah itu, musibah benar ya. Anak laki ketika bapaknya atau ibunya meninggal, dia tidak nyolatin. Gitu ya. Padahal itu kan sederhana benar ya. Kenapa orang-orang yang disebut ini lebih didahulukan? Li'annahum ahaqqu bis-sholati alaihi. Karena mereka itu juga lah yang lebih berhak untuk menyolati jenazahnya. Jadi bapak, ya, kakek, anak, cucu, ya, kemudian saudara dari si mayit, ya, ponakan itu yang paling berhak untuk nyolatin, bukannya orang lain gitu ya. Gitu. Maka sedih juga kalau umpamanya ada cucu yang gak nyolatin jenazah kakeknya gitu ya. Kemudian ada umpamanya saudara laki-laki dari si mayit nggak nyolatin, atau keponakan laki-laki dari si mayit nggak nyolatin. Nah ini kan sesuatu yang menyedihkan sebetulnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling berhak untuk menyolati si mayit, ya. Maka mereka juga yang paling berhak untuk memandikan si mayit. Nah kalau mereka sudah tidak ada tuh, umpamanya bapak yang ya entah dengan pertimbangan tertentu nggak bisa mandiin gitu ya, atau kakek juga nggak mau karena nggak biasa, anak juga nggak mau, cucu juga nggak mau, maka kalau udah begitu ya orang lain lah gitu ya, yang paling memahami, ya, yang paling memahami dan yang paling senior, ya. Kemudian baru istri. Kalau memang semuanya udah nggak ada atau nggak bisa, maka istri ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabila, pendapat yang paling sahih begitu, ya. Jadi dahulukan orang-orang yang paling berhak menyolatinya, baru orang lain. Kalau memang nggak ada, orang lain yang paling faqih, yang paling menguasai tentang ilmu, ya, ilmu fikih gitu, ya. Kalau nggak ada juga, maka ya yang paling senior, orang yang paling dianggap senior di situ. Kalau nggak ada juga, baru istri, ya, istri yang memandikan si mayit menurut pendapat yang paling sahih dari ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabila. Ya. Kemudian mana yang lebih afdol, istri atau orang lain? Orang lain. Kalau ingin itu, umpamanya ada orang-orang baik dari petugas, umpamanya Masjid Al-Muharram ini punya tim tajhizul janazah, maka ya dia yang paling berhak. Ya, ketika yang lain nggak ada istrinya, maka yang paling berhak yang lain, ya, itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Gitu. Kemudian mayit perempuan, siapa yang paling berhak memandikannya? Di sini untuk mayit perempuan yang paling berhak memandikannya adalah orang perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan, ya, dalam keluarga. Ya, ini seperti itu. Jadi yang mempunyai hubungan kekerabatan mahromiyah, artinya yang nggak boleh menikah. Jadi laki-laki pun boleh. Kalau memang kaitan kekerabatan laki-laki tersebut tidak termasuk termasuk orang yang tidak boleh menikah gitu, kepada si mayit. Kalau itu nggak ada, baru dawatul arham, ya, seperti putrinya paman. Berarti putrinya paman itu berarti sepupu, ya, anak perempuan yang sepupu perempuan. Baru kemudian perempuan yang ajnabiyah, ya. Baru kemudian suami menurut pendapat ulama
Syafi'iyah dan Hanabilah yang paling sahih, ya. Nah sekarang ada kasus, tapi ini saya pikir mungkin jarang terjadi ya. Tapi dalam fikih ini diantisipasi. Kalau ada mayit perempuan, kemudian yang ada cuma orang-orang laki, ya, atau ada laki-laki yang meninggal, yang ada ya di situ cuma yang perempuan saja, nggak ada yang laki yang lain, semuanya begitu. Bagaimana? Ya. Nah ini kalau demikian maka mayit tersebut ditayamumkan, ya, ditayamumkan. Fa'ilam yakun yamamul ajnabi wa indal hanabi syafi'iyah bi khirqatin aw ha'il. Nah itu kalau yang nanti yang hadir itu lawan jenis tapi tidak ada kaitan kekerabatan, ya, bukan mahramnya, maka itu mentayamumkannya dengan menggunakan sarung tangan, gitu. Ya ini jarang terjadi lah, ya, hampir mustahil kecuali dalam kondisi tertentu, gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang mandi perempuan, kecuali laki-laki aja yang ada. Atau nggak ada yang mandi perempuan kecuali laki-laki doang, gitu. Maka kalau bila apa? Itu mayit ditayamumin, ya, tidak dimandikan tapi ditayamumkan, ya. Nah ini hal-hal yang terkait dengan memandikan mayit, ya. Nah kemudian apa syaratnya? Kalau ulama Hanabilah ini orang yang memandikan perlu pada 3 syarat, gitu ya. Ini menurut mereka. Yang pertama orang Islam, maka tidak sah kalau yang mandiin orang kafir, ya, karena memandikan mayit ibadah, maka orang kafir bukan termasuk ahlul ibadah, ya. Itu umpamanya dalam kondisi kemarin tuh wabah, itu ya, itu yang mandiin siapa? Gitu ya. Kalau itu di rumah sakit yang non muslim, siapa yang mandiin tuh mayit? Ini kalau mengikuti mazhab Hanabilah, kalau yang mandi non muslim agak sah, gitu, ya. Kemudian yang kedua an-niyat tuh, niat. Jadi yang mandiin pakai niat, ya, memandikan mayit, karena ulama Hanabilah melandasinya dengan dalil innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga al-akal, orang berakal, ya. Maka orang yang tidak berakal dia tidak bisa memandikan mayit, ya, gitu. Nah ulama-ulama yang lain, ya, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan Islam dan niat. Maka kalau ada orang kafir memandikan mayit yang muslim, ya, atau muslimah atau kafirat atau jangan muslimah, itu sah hukumnya, ya. Ini pendapat di luar mazhab Hambali, ya. Nah berarti kemarin tuh kan ada orang yang ragu tuh, ya, gimana ini yang mandiin orang yang meninggal kena COVID, gitu ya, nggak tahu ini agamanya apa, gitu. Nah kalau kita mengacu pada pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, maka hukum memandikan mayat, ya, bila dilakukan oleh orang kafir itu hukumnya tetap sah, ya, tetap sah, gitu. Kemudian apa yang disunnahkan untuk orang yang memandikan? Yustahabu ayyakuna al-ghasilu thiqatan aminan arifan bi ahkamil husli. Disunnahkan orang yang memandikan mayit itu orang yang thiqah, yang terpercaya, aminan, yang amanah, arifan bi ahkamil husli, yang paham dengan hukum-hukum memandikan, ya. Liqaul Ibnu Umar, berdasarkan ucapan dari Abdullah Ibnu Umar, la yaghsilu mautakum illal ma'munun.
tidak boleh memandikan orang-orang yang meninggal di antara kamu kecuali orang-orang yang amanah. Ya. Wa yanbaghi lil ghasli wa liman hadara ghaddu absarin illa min hajatin. Sepatutnya bagi orang yang memandikan mayit dan orang yang hadir dalam pemandian mayit itu menutup mata mereka. Ya, menutup mata mereka itu seyogianya, ya. Itu. Wa ayyastura ma yaqaliu alaihi min aibin, ya, yuhibbul mayyitu ayyasturahu wa la yuhaddithu bih. Dan hendaknya menutup apa yang ada pada si mayit dari aib yang mayit dulu ketika hidup lebih senang itu aibnya ditutupi dan jangan diceritakan. Ini kadang orang yang mandiin itu nggak tahan tuh, ya, nggak tahan menceritakan apa yang didapat ketika mandiin, ya. Padahal ini dianjurkan jangan diomongin, ya. Apapun yang ditemukan oleh orang yang memandikan mayit atas apa yang ada pada mayit jangan diomongin, ya. Karena mengacu pada hadis Rasul, man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Ya. Nah ini jadi bagi yang memandikan mayit, pokoknya apapun ya yang dia temukan, ada dia temui pada diri mayit, udah jangan diomongin, ya, jangan diomongin, gitu ya. Bahkan ada satu hadis, man ghassala maitan wa katama alaihi, barang siapa yang memandikan mayit dan dia diam atas apa yang ada pada mayit, wa farallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah akan mengampuni orang yang memandikan tadi 40 kali. Ya. Tapi kalau umpamanya orang yang mandiin mayit melihat hal-hal yang baik dari mayit, ceritain. Umpamanya, oh tadi saya mandiin mayit katanya senyum gitu, wajahnya cerah gitu, ya, wajahnya kelihatannya enak. Nah itu tanda-tanda kebaikan. Silakan untuk diceritakan kepada orang lain, ya. Karena memang Nabi kan memerintahkan begitu, untuk menceritakan hal-hal yang baik dari si mayit dan menutup hal-hal yang buruk dari si mayit. Ya saya kira ini ya bahasan kita tentang sebagian dari taghsilul mayit, memandikan mayit, yang memang untuk keterampilan ini jarang orang yang menguasainya, ya. Sebaiknya kan setiap masjid punya tim untuk memandikan mayit karena memang dibutuhkan jamaah seperti itu, ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf kalau ada yang tidak sempurna yang saya sampaikan.